Wih. Hai semua, perkenalkan gue Kak Ucup bagi kalian yang baru pertama kali kenal gue. Dan kayaknya nggak enak ya kalau di dalam kulkas. Kita pindah lokasi dulu. One, two, three. Nah, gini kan lebih enak, nggak di dalam kulkas. Oke, bagi teman-teman yang tadi belum kenal sama gue kenalkan diri gue lagi. Gue adalah Kak Ucup, gue adalah seorang badut. Dan mencoba berbagi banyak pengalaman di sini soal dunia badut dan dunia lainnya sih yang gue suka. Karena sesuai judulnya, gue pengen berbagi pengalaman soal sepatu badut. Kenapa? Karena banyak banget ketika gue jadi badut itu klien ataupun orang-orang yang nontonin gue suka nanya, kenapa sih sepatu badut itu besar-besar? Kalau lihat sepatu badut kan rata-rata gede-gede banget ya. Itu kenapa sih? Gue akan jawab itu di sini. Oh, sebelum gue kasih tahu itu jawabannya, gue cuma bilang kalau ini adalah pendapat gue pribadi karena gue tidak menemukan referensi apapun soal sepatu badut sejarahnya. Tapi gue akan coba tanyakan nantinya juga kepada beberapa badut-badut profesional lainnya yang mungkin lebih lama daripada gue, kenapa sepatu badut itu lebih besar. Cuman gue yakin banget kalau misalkan mungkin kebanyakan pendapat mereka akan sama, tapi gue akan coba cari kalau misalkan dapat spesifikasi kenapa sepatu badut itu tuh harus besar. Dan gue juga mau terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe gue, karena gue nggak nyangka gue dapat 500 subscriber akhirnya capai ke situ juga. Dan semoga semakin banyak lagi yang subscribe. Jadi kalau kalian suka video ini, kalian boleh subscribe. Kalau nggak, ya udah nggak usah subscribe juga, nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman mungkin kita intro dulu kali ya. Kita intro dulu. Oke, hai teman-teman. Kita masuk ke sejarahnya. Kenapa sejarah? Kenapa? Pertanyaannya simpel banget jawabannya. Kenapa sepatu badut itu harus besar? Jawaban paling mungkin adalah biar menarik perhatian, karena memang badut itu butuh banyak perhatian. Orang akan melihat mereka untuk dapat perhatian tersebut, makanya sepatunya besar. Jawaban kedua lainnya adalah bahwa sepatu besar, rata-rata suatu hal yang besar itu selalu dianggap lucu, makanya mereka pakai menggunakan yang besar-besar. Jadi dari situ kelihatan ya, di awal dari dulunya itu besar-besar. Cuman semakin kesini sebenarnya sepatu badut mulai dipermudah karena menurut kenyamanan seorang badutnya juga. Bahkan sekarang sepatu badut pun nggak semuanya harus sepatu yang besar-besar banget. Malah ada yang pakai sepatu biasa pun juga mereka bisa tetap melucu. Mungkin karena sekarang sudah badut mulai terkenal dan lebih banyak badut lagi, jadinya mulai perkembangan zaman pun sepatu badut mulai berubah. Terus lagi selain bahwa itu harus lucu, bahwa kelihatan lucu, bahwa sepatu badut pun juga bercorak-coraknya warna-warna yang terang, biar sebenarnya sih lebih ke arah masuk ke dalam baju mereka, karena rata-rata baju mereka tuh kan warnanya cerah-cerah, makanya diperlukan juga diperlukan juga sepatu yang warnanya sama dengan. Kalau untuk masalah warna sepatu sebenarnya menyesuaikan dengan kostumnya, karena juga ada beberapa kostum yang gelap, maksudnya kayak tipikal hobo clown itu kan dia pakainya sepatu hitam, tapi juga ada yang besar juga, ada yang cuma pantofel juga. Ya semestinya rata-rata itu doang. Nah, selain itu, fakta menariknya adalah sepatu badut ini pun pernah menarik perhatian dari perusahaan sepatu besar, yaitu kalian tahu Vans, perusahaan sepatu yang awalnya hanya fokus di skateboard. Itu sepatu badut, bikin sepatu badut, bahkan ada beberapa yang gue lihat di sini. Gue kasih lihat foto-fotonya. Dan ini juga, dan yang paling terkenal ini. Ya, itu adalah tahun 1973. Bahkan badut yang pertama yang menggunakan Vans namanya Squeaky. Yaitu ada medianya sih, ada artikel koran yang memberitakan badut Squeaky yang Squeaky. Mohon maaf kalau salah sebut. Squeaky yang menyatakan bahwa sepatu Vans tersebut pernah dipakai oleh dia.
tahun 1973 tanggal 29 Maret. Wah, bulan Maret juga nih, artinya udah lama juga ya. Karena ini sempat menjadi heboh banget karena dibilang kalau misalkan memang fans kan hanya mengeluarkan sepatu pada saat itu, mengeluarkan sepatu khusus untuk anak-anak skateboard, dan ini pun dapat apresiasi yang luar biasa karena ini sebuah usaha yang baik dari sepatu fans karena mau mengeluarkan sepatu badut bahkan merambah bisnis tersebut. Ya bahkan sebenarnya sih kalau untuk tahun sekarang sepatu badut pun sekarang menjadi sebuah bisnis yang bagus karena untuk di Indonesia ya, sepatu badut sudah mulai menambah hal yang bagus banget, tidak seperti dulu. Sekarang bahkan banyak pengrajin-pengrajin yang sudah mulai bikin sepatu badut yang keren-keren banget seperti yang ada di luar. Gue kasih lihat aja sepatu-sepatu badut yang gue miliki ya. Kebetulan gue punya dari yang sebelum yang awal yang biasa aja, terus sampai yang menurut gue udah nyaman banget. Yang sepatu badut yang pertama gue punya ini dia, ya kelihatan besar ya. Sebenarnya sih ini banyak banget nih. Dulu zamannya mungkin saya kalau bisa dibilang sih, gue akan bilang kalau sebelum terkenal banget yang sepatu sekarang, ini paling sering dipakai. Ini sebenarnya sepatu badut yang dipakai ini ngambilnya dari kostum badut karakter, tau kan yang jadi ada Mickey Mouse, entah itu karakter yang apapun itu. Jadi bahannya sama, dibikinnya segitu. Dari busa hati dan busa. Ini sih jujur aja ini nyaman banget untuk dipakai karena memang asik dipakai. Cuman yang jadi kelemahan dari sepatu badut yang ini adalah di bawahnya ini licin abis. Gue pernah jatuh karena pakai ini. Ya mungkin gue juga belum nemu sih yang memang bagus banget, karena sepatu badut yang tadi gue kasih lihat fans itu memang hitungannya sekarang malah menjadi sepatu badut modern untuk di kalangan Indonesia, padahal umurnya tadi lihat sendiri fans aja ngeluarin 1973, gue aja belum lahir. Ini adalah sepatu badut yang paling sering dipakai oleh badut-badut yang ada di Indonesia awalnya. Jadi dari bahannya boneka, ke bawahnya apa sih ya, inilah usaha hati. Terus mulailah berambah ke banyak pengrajin. Gue juga pun ada beberapa kali yang gue dikasih di situ ada sepatu ODSP, terus ada juga sepatu dari Oya yang gue pernah beli, bahkan review di sini ada sepatu dari gue sengaja pesannya merah karena tadinya pingin bikin kostum ala Ronald McDonald, terus makanya gue bikin versi ini. Yang ini sudah mulai bagus, enak, bahkan kelihatan pun lebih mewah daripada sepatu badut yang ini ya. Walaupun juga sebenarnya sih masih match lah kalau misalkan kita pakai. Cuman yang ini lebih nyaman. Ini pun kita pakai buat outdoor, acara outdoor juga bagus. Bahkan di bawahnya pun ini sudah tidak licin. Waduh, kotor banget ya bawahnya ya. Dan ini nyaman banget. Tapi semakin lama gue pakai, ternyata sepatu badut yang besar itu menurut gue tidak nyaman. Malah agak susah berjalan buat gue pribadi karena ya mungkin entahlah beberapa kawan-kawan sih mereka suka dengan sepatu badut yang besar, cuman gue pribadi pun tidak suka. Akhirnya terciptalah sepatu yang lebih mini lagi. Gue mesennya lebih mini lagi dan lebih, maksudnya ini pun juga didesain lebih banyak warnanya. Ini sama produsennya yang gue bikin ini kemarin, yang gue ini dari Bang Andika Tasikmalaya. Bahkan dia sudah mulai memperbaikinya lebih bagus, lebih baik, dan ini lebih nyaman karena desainnya yang lebih ramping menurut gue, dan bahkan tidak masih terlihat besar tapi tidak terlalu mengganggu aktivitas gue ketika main badut. Dan bahkan sepatu badut pun mulai bervariasi ya, kan gue bilang tadi. Bahkan ada produk dari Aku Badut Indonesia, salah satu komunitas badut yang ada di Indonesia ini, mereka bikin yang kotak. Bahkan ada lagi yang lancip. Bahkan memang posisinya sekarang sudah tidak semuanya bulat dan besar, karena semakin baguslah inovasi-inovasi dari kostum badut. Memang rata-rata mereka menyamakan dengan kostumnya. Kayak gue makainya kan kostumnya biru merah, ada kuningnya,
makanya gue pakai yang ini jadinya lebih masuk dan warna gue pun lebih ceria kayak beberapa video yang sebelumnya gue kasih lihat juga. Oke, mungkin sekian aja yang gue kasih tahu tentang masalah sepatu badut ini. Mungkin kalau ada pertanyaan soal masalah sepatu badut ini, kalian bisa tanya itu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kaucuk, bye bye.